Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Di vlog monolog podcast kali ini kita kembali akan ngomongin tentang MotoGP. Ya, seperti kita ketahui ya, akhir pekan ini kita akan memasuki bisa dibilang penultimate round atau seri satu sebelum terakhir. Ya, sebelum kita akan menutup musim MotoGP 2025 nanti di Valencia. Akhir pekan ini kita akan menuju race weekend MotoGP Portugal 2025 di sirkuit Portimao atau Algarve. Nah, yang juga cukup menarik dan saya akan coba untuk bahas kali ini adalah bagaimana sih situasi dari konsesi yang hadir atau kelas konsesi yang hadir untuk masing-masing pabrikan. Nah, seperti kita ketahui, MotoGP itu ada yang namanya regulasi konsesi, teman-teman sekalian. Nah, regulasi konsesi ini itu akan kayak bisa dibilang itu bagi pabrikan itu akan memberikan hak dan kewajiban yang berbeda-beda tergantung dari kelas konsesi yang mereka dapatkan. Ada kelas konsesi A itu yang paling pinter, bisa dibilang seperti itu, yang performanya paling bagus, yang paling kuat. Terus habis itu masuk ke bawahnya lagi ada B, terus ada C, dan ada kelas D yang paling bawah. Nah, kelas-kelas ini itu dibagi ya berdasarkan poin yang diperoleh dari pabrikan dibagi dengan jumlah total dari poin yang diperoleh dalam satu musim, di mana perhitungannya itu dibagi menjadi 2 kali jendela perhitungan, yaitu perhitungan di akhir musim seperti kayak gini nih, akhir musim 2025 dan di pertengahan musim. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Yang paling gampang sih memang di akhir musim. Karena apa? Karena kita menghitungnya dari semenjak poin yang diperoleh pabrikan di awal musim gitu loh teman-teman. Jadi di awal musim. Jadi dari awal musim 2025 di Thailand, di Grand Prix Thailand, Grand Prix pertama musim 2025 sampai nanti nih akhirnya di Valencia 2025. Nah, tapi dari total 22 seri di tahun 2025, saya akan mencoba melihat dulu nih kira-kira potensi-potensi apa yang akan terjadi setelah nanti 22 seri. Sekarang di pasca 20 seri dulu. Terakhir seri ke-20 yaitu di Malaysia, teman-teman sekalian. Nah, seperti kita ketahui ya, untuk peringkat konsesi A itu ya di mana ini adalah pabrikan yang paling kuat, yang paling performanya paling hebat gitu ya. Tapi mereka yang masuk konsesi A dalam tahun ini tuh ke Ducati itu dikit banget memperoleh keuntungan-keuntungan. Yang pertama adalah dia nggak boleh melakukan tes private gitu. Terus jumlah bannya juga bisa dibilang jumlah ban untuk tesnya juga lebih sedikit. Terus habis itu macam-macam teman-teman sekalian. Jadi kayak misalkan aerodinamika homologasinya tuh dua. Ya sama sih seperti kayak kelas B dan kelas C. Cuman ya itu dia tesnya bahkan tidak diperbolehkan melakukan tes private di sepanjang musim. Wah, jadi bisa dibilang Ducati itu nggak pernah melakukan tes private di sepanjang musim. Tidak seperti KTM dan juga Aprilia yang di musim 2025 ini berada di kelas C dan apalagi yang berada di kelas D yaitu Honda dan Yamaha. Honda dan Yamaha ini bahkan dia boleh melakukan tes private ya kapan aja ya bahkan di sirkuit-sirkuit yang dilakukan balapan Grand Prix ya dengan jeda waktu maksimal 2 pekan sebelum Grand Prix dilakukan pastinya kayak gitu. Jadi Honda dan Yamaha itu sering banget melakukan pengujian atau tes walaupun mereka atau kedua pabrikan ini itu dibatasi. Jadi mereka boleh melakukan tes di mana aja dan kapan aja tapi dibatasi oleh jumlah ban. Nah, mereka dibatasi oleh jumlah ban. Pokoknya silakan melakukan pengetesan tapi jumlah bannya dikendalikan. Nah, tapi itu juga udah banyak banget. Oleh karena itu kita bisa lihat ya, perjalanan dari Honda dan Yamaha bisa dibilang cukup progresif di sepanjang tahun 2025. Peningkatan banyak banget karena mereka bisa melakukan tes private di sepanjang musim. Nah, sampai seri ke-20 di Malaysia, kayak apa sih status kondisi dari konsesinya gitu ya. Ya di peringkat A itu di mana pembagian antara nilai yang diperoleh pabrikan tersebut dibagi jumlah
total poin ya kayak total poin itu kan jumlah balapan itu 25 poin, sprint tuh 17 sprint itu berapa? 12 ya. Jadi total 37. Jadi kalau 20 kali 37 itu 740 poin ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di Malaysia itu sudah ketahuan teman-teman sekalian nih ya. Kayak misalkan Ducati itu memperoleh 708 poin ya. Terus habis itu yang kedua itu ada Aprilia 355 poin. Terus habis itu ada KTM 325 poin. Terus habis itu ada Honda 266 poin. Terus habis itu adalah Yamaha terakhir 221 poin gitu loh teman-teman sekalian. Nah, tinggal bagi aja sebenarnya nih poin-poin yang diperoleh oleh pabrikan ini. Gampang kalau ngitungnya untuk yang di akhir musim ya. Kalau yang di pertengahan musim itu tuh yang agak susah karena kita harus mengikutkan poin-poin yang diperoleh di musim sebelumnya, setengah musim sebelumnya. Itu agak sedikit ribet walaupun ya tetap bisa juga dikerjakan. Oke, jadi dari Thailand 2025 sampai Malaysia 2025 kan udah 20 ya, 20 kali 37 itu ya 740 poin. Kita ngitungnya 20 aja, belum sampai terakhir nih, mungkin nanti sebenarnya officialnya di 22 race ya. Nah, jadi gini, jadi kayak misalkan Ducati 708 dibagi 740 itu 95,68%. Sudah di atas 85%. Jadi dengan sampai di Malaysia, Ducati masih berada di zona ya kelas A dari konsesi. Terus yang kedua adalah Aprilia 355 dibagi dengan 740 itu 47,97%. Ya, terus habis itu dilanjutkan oleh KTM 325 poin, jika dibagi dengan 740 itu dapatnya 43,91. Jadi Aprilia dan KTM itu masih masuk di kelas C. Belum bisa naik ke kelas B. Karena apa? Karena kelas B itu 60% ke atas sampai 85% itu yang kelas A gitu ya. Sementara kelas C itu 35 sampai 60 sehingga Aprilia dan KTM itu masih masuk di kelas C sampai di seri ke-20 Malaysia. Nah, terus habis itu dilanjutkan dengan Honda 266 dibagi dengan 740 itu dapatnya 35,94. Wih, ini artinya Honda ya di seri ke-20 walaupun belum official itu sudah masuk ke zona kelas C. Siap-siap aja nih Honda nih, kalau terus-terusan bagus maka dia tahun 2026 akan masuk kelas C dan akan menanggalkan beberapa kemudahan-kemudahan yang sebelum ini diperoleh mereka ketika berada di konsesi kelas D. Seperti misalkan kayak pengetesan yang boleh kapan aja dan lebih banyak gitulah. Nah, teman-teman sekalian, sementara untuk Yamaha sampai seri ke Malaysia itu 221 poin, bila dibagi dengan 740 itu dapatnya 29,86%, masih berada di zona kelas D. Nah, jadi angka-angka ini belum official. Officialnya nanti pasca race weekend Valencia teman-teman sekalian, baru kita akan lihat siapa yang terkonfirmasi di kelas konsesi mana. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian, update sementara ya posisi konsesi ya, kira-kira posisi konsesi dari kelima pabrikan MotoGP, di mana satu-satunya yang berada di kemungkinan atau potensi zonanya akan naik kelas dari D ke C adalah Honda. Ini menarik ya karena kalau kita bisa lihat ya, sementara di seri sampai seri 20 ini Honda sudah menorehkan beberapa catatan kayak misalkan kemenangan ya bersama Johan Zarco ya, terus habis itu beberapa kali juga podium juga terakhir dengan Joan Mir. Sementara Yamaha terlihat agak struggle ya, kalau menurut saya sih cukup make sense karena di tahun 2025 mereka bisa dibilang itu memikirkan cukup banyak judul inline 4, judul V4 1000cc, dulu ada judul juga V4 850cc. Jadi ya cukup logis kalau Yamaha resource-nya banyak banget harus terbagi-bagi sehingga hasilnya mereka ya tidak terlalu bagus, ditambah juga Pramac juga baru masuk
ke Yamaha, dia baru masuk ke environment dari inline four. Jadi ya hasilnya masih 29,86%. Kita akan ikuti nanti di pasca Valencia bagaimana kedudukan konsesi dari masing-masing pabrikan. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.